Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimahullah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan penentuan awal bulan Komariah. Mudah-mudahan ini akan menjadi rujukan buat kita bersama dalam memahami, ya, terutama yang akan saya sampaikan ini berdasarkan pada kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Jadi mengapa Muhammadiyah berisi kukuh memakai metode hisab? Nah, ini tema yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini, ya. Nah, ini ada beberapa alasan, ya, jemaah sekalian. Kita lihat yang pertama adalah perkenalkan dulu, ya. Saya Agus Supriyadi, itu dari Universitas Hairun Ternate. Saat ini di organisasi saya menjabat sebagai Ketua Cabang Muhammadiyah Kota Ternate Selatan. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu jemaah sekalian, yaitu penentuan awal bulan Komariah. Ini bulan yang menjadi salah satu output dari kajian ilmu falak, ya, ilmu bumi, perbintangan, ya, sebagai suatu penentu dari beberapa ibadah yang urgen dalam tuntunan ibadah itu sendiri. Misalnya penentuan Idul Adha dan Idul Fitri, maupun sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Nah, yang berkaitan dengan penentuan puasa Ramadan dengan zakat fitrahnya, misalnya haji dan sebagainya. Nah, hari-hari besar Islam tentu semua itu, ya, diperhitungkan menurut perhitungan bulan Komariah, ya, lunar system jemaah sekalian. Nah, yang menjadikan hilal sebagai objek utama, ya, objek utama dalam menentukan satu pergerakan matahari dan bulan sebagai penanda, ini pergantian awal bulan. Nah, ini menurut Badan Hisab dan Ruqyat Departemen Agama, ini tahun 1981. Nah, selanjutnya, ya, bagaimana menentukan awal bulan Komariah, ya. Jadi dengan mengamati hilal secara langsung di lapangan dalam posisi menentukan awal bulan Komariah, yaitu dengan ru'yat al-hilal, artinya melihat bulan secara langsung. Nah, posisi ru'yat al-hilal ini selain sebagai ajang pengamatan hadis Nabi, ya, tentang perintah ru'yat al-hilal juga menjadi salah satu syarat, ya, menjadi salah satu syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh umat Islam, ya, terutama dalam rangka menentukan awal bulan Komariah, ya, misalnya dalam sidang isbat di Kemenak Republik Indonesia. Jadi ru'yat al-hilal adalah usaha melihat atau mengamati hilal, ya, di tempat terbuka dengan mata telanjang. Bisa juga dengan peralatan yang sudah dirancang dengan bagus, yang sudah didesain dengan bagus, ya, yang dapat digunakan untuk melihat bulan, ya, pada saat, ya, menjelang bulan baru misalnya, ya. Bulan baru itu kurang lebih di tanggal 29 bulan Komariah dengan acuan perhitungan atau hisab data astronomi pada hari yang sudah ditentukan.
Nah, ini pendapat ini menurut Kajin, ya, Kajin tahun 2005. Nah, hilal atau bisa disebut itu adalah bulan sabit. Jadi yang melengkung begini seperti arit dalam bahasa Jawa, seperti sabit ya. Itu dalam ilmu astronomi dikenal dengan sebutan crescent. Ya, crescent ini adalah bagian bulan yang tampak terang. Jadi kalau kita lihat bulan yang terang sekali itu dari muka bumi akibat cahaya matahari ya mas kalian. Cahaya matahari pada saat terbenam. Jadi kalau di Ternate itu kalau sore-sore kita duduk di pantai di Danau Tolire itu kita bisa mengamati terbenamnya matahari itu. Nah, hilal ini dapat dibagai satu penanda pergantian bulan Komariah. Nah, apabila matahari telah terbenam, hilal tampak, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan bulan berikutnya, bulan baru. Ya, jadi penanda pergantian bulan. Nah, sebelum ilmu astronomi itu ditemukan dan berkembang, jadi kenampakan atau visibility sebuah hilal ini menjadi sangat penting dalam keberhasilan penentuan awal bulan Komariah. Kenapa? Karena teknik melihat hilal ini merupakan bentuk penginterpretasian. Jadi bagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa melihat itu harus dengan secara nyata. Karena waktu itu belum ada alat ya. Padahal banyak problem ya kalau kita lihat, karena pada waktu itu pada zaman Rasulullah itu kondisinya masih satu hamparan, yaitu di Mekah, Madinah dan sebagian di Jazirah Arab lah seperti itu. Nah, setelah Islam menyebar ke seluruh muka bumi, tentu ini akan mengalami kendala atau permasalahan yang beragam ya. Kenapa? Karena belahan bentaran muka bumi ini memiliki perhitungan waktu yang berbeda ya. Jadi kalau kita di Indonesia malam, misalnya di Amerika siang, di sana siang, di sini malam. Nah, jarak waktu di atas 10 jam ini sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan ruqyah. Kenapa? Karena akan berbeda-beda ya. Akan berbeda-beda. Jadi untuk menandakan atau untuk menyatukan kesamaan waktu antara belahan dunia yang satu dengan yang lain tadi, itu harus dengan metode hisab. Nah, nanti kita lihat bagaimana hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah, apakah tetap menghubungkan ruqyah ini, yang kita lihat ya. Karena apa? Karena jarak bumi tadi yang beragam ya. Antara bulan dan matahari, kondisi cuaca, misalnya mendung, tertutup awan, kondisi atmosfer yang ada di muka bumi ini bermacam-macam. Nah, inilah yang menjadi satu alasan ya. Jadi bagaimana nanti Muhammadiyah menggunakan hisab dalam penentuan bulan Komariah. Nah, sementara alat optik pun berbeda-beda. Ini menurut Saksono tahun 2007. Nah, regularitas ya, pergerakan benda-benda langit sendiri yang dituangkan dalam bentuk yang mudah dipahami jamaah sekalian. Baik yang berupa prediksi ya, epimeris atau hasil dari perhitungan hisab. Nah, dan hasil observasi lapangan yang dilakukan untuk mengamati bulan baru atau hilal, ini adalah cara untuk memudahkan manusia saja bagaimana bisa melihat satu pola atau fenomena yang terjadi dalam melakukan observasi tersebut. Nah, ini kita lihat dasar untuk ruqyah dulu. Nah, jika ditelaah secara mendalam,
ternyata akar masalahnya itu terdapat perbedaan memahami metode penentuan awal bulan Komariah. Nah, ini memahami teks wahyu juga bermacam-macam sehingga menyebabkan perbedaan pemahaman antara kita dengan yang lain, antara ulama yang satu dengan yang lain. Misalnya kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Salam al-Jumahi dari Al-Arabi, Ibnu Muslim dari Muhammad, ya, yaitu Ibnu Ziyad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kamu karena melihat hilal, jadi melihat bulan, dan berbukalah kamu, ya, karena melihat hilal, ya, bulan, melihat bulan lagi. Nah, apabila pandanganmu terhalang oleh awan, ya, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Salam. Nah, ini kita bisa lihat dalam Muslim bin Hijab an Naisaburi halaman 481, ya, ini diterbitkan tahun 2001. Nah, kalau dalam hadis yang lain, ini yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar, ya, bahwa berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, satu bulan hanya 29 hari, ya, satu bulan itu hanya 29 hari. Maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan pula berbuka sebelum melihatnya, dan jika tertutup awan maka sempurnakanlah. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi dalam dua hadis ini jelas-jelas, ya, bahwa pemahaman basic hadis-hadis tersebut di atas dapat dipahami ada dua cara, ya, ada dua cara dalam menentukan awal bulan Komariah, ya. Pertama dengan ru'yat yang berimplikasi terhadap adanya kaidah istiqmal, yaitu penyempurnaan bilangan bulan sebelumnya. Artinya bulan sebelumnya adalah bulan Sya'ban, itu disempurnakan atau digenapkan menjadi 30 hari kalau tertutup awan, karena pada waktu itu patokannya melihat bulan, karena belum ada umat yang bisa menghitung. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu digolongkan sebagai umat yang ummi. Jadi Allah menyebut Rasulullah dan umatnya umat yang ummi pada waktu itu, termasuk Rasulullah SAW sendiri mengakui bahwa sebagai umat yang ummi tidak memungkinkan untuk melakukan perhitungan bulan. Itu peredaran bulan dan matahari tidak mungkin dilakukan perhitungan. Ini metode yang pertama, istiqmal, jadi melakukan penyempurnaan kalau terjadi awan. Nah, yang kedua dengan metode hisab. Nah, metode hisab ini dengan konsep wujud al-hilal, ya, wujud al-hilal yang berimplikasi terhadap kaidah faqdurul lahu, yaitu perkiraan posisi hilal. Jadi hilal sudah bisa diperkirakan posisinya berada di ketinggian berapa derajat. Ini sudah bisa diprediksi, sudah bisa dilihat. Nah, lengkapnya menurut mazhab ru'yat menetapkan awal bulan Ramadan, ya, dan bulan Syawal dengan dilihat langsung di saat matahari terbenam. Nah, sementara untuk yang hisab ini dihitung dulu. Jadi dihitung peredaran bulan dan matahari, dihitung. Setelah dihitung, maka posisi hitungan terakhir itu akan menentukan bulan baru. Jadi kita bisa lihat di bulan baru bulan akan kelihatan. Nah, konsepnya seperti ini, jamaah sekalian. Misalnya saat ini sudah dihitung untuk ukuran waktu-waktu sholat. Jadi dalam satu hari
itu 1 kali 24 jam misalnya. Nah 1 kali 24 jam ini sesuai hitungan bahwa waktu subuh misalnya itu jatuh pada pukul 5.00 pagi. Ini menurut hitungan misalnya pukul 00. Nah kita akan melihat fajar, kita lihat fajar misalnya di pukul 4 ya, karena nggak pakai jam, maka fajar tidak akan kelihatan karena kita melihatnya di pukul 4 subuh. Sementara menurut hitungan fajar itu akan jatuh pada pukul 5, sehingga tidak akan ketemu. Atau kita melihatnya di jam 6 atau jam 7, maka fajar sudah lewat. Nah, inilah kegunaannya bagaimana kita menghitung untuk menentukan waktu-waktu perputaran matahari dalam sehari semalam. Nah sebenarnya konsep ini bisa digunakan untuk tahunan, bulanan dan tahunan sama. Jadi kalau sudah dihitung, sudah dihisap, maka matahari dan bulan akan beredar sesuai waktu hitungan itu. Ya, ini akan meleset jika hitungan ini keliru. Misalnya yang menghitung lupa setelah 1, 3, 5 dan seterusnya. Atau matahari dan bulan berhenti berputar, beredar, maka hitungan akan meleset. Seperti halnya untuk waktu sholat. Jadi dalam hitungan 1 kali 24 jam itu akan meleset jika ya jam kita rusak atau baterainya habis, maka akan meleset. Jadi misalnya di siang hari ya, para jamaah ingin sholat duhur ini tidak pakai jam. Jadi ada satu orang pakai jam, yang lain tidak. Jadi yang tidak pakai jam akan melihat matahari posisinya di pukul 11. Ya, tentu matahari belum posisi di atas ya. Ketinggian derajatnya belum seimbang. Sehingga kenapa? Karena baru pukul 11. Nah, disinilah makanya dihitung dulu, setelah dihitung baru dilihat, dicocokkan posisinya, akan kelihatan. Jadi nah masalahnya kan sama. Jadi pada saat kita musim hujan itu tidak ada matahari ya, musim hujan tidak ada matahari. Apakah kita akan melihat matahari pada waktu mau sholat duhur atau asar? Tentu jawabannya tidak. Kita akan melihat waktu yang ada di jam. Nah pukul berapa sekarang? Misalnya pukul 12:30. Ini waktu duhur waktu Indonesia Timur. Pukul 12 misalnya waktu duhur waktu Indonesia Barat, Jakarta dan sekitarnya. Jadi kita hanya melihat jam. Kenapa melihat jam? Kita yakin karena jam pukul 1 misalnya 12:30 adalah waktu duhur. Ini berdasarkan hitungan. Kita yakin karena sudah dihitung walaupun kita tidak melihat matahari pada waktu mau sholat tersebut. Nah, sebenarnya konsep ini sama. Jadi pada saat kita menentukan bulan Komariah, untuk menentukan awal Ramadan, 1 Syawal maupun bulan-bulan yang lain, itu adalah dengan metode hisab. Kita hitung dulu, setelah dihitung insya Allah bulan akan kelihatan. Nah persoalannya kalau tidak kelihatan bagaimana? Lanjutkan saja, karena menurut perhitungan insya Allah akan keluar. Dan ini sudah terbukti beberapa kali bahwa menurut hitungan sudah pas. Maka di hari kedua setelahnya itu bulan sudah posisi di atas. Ini bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu. Nah, ini akan kami ulas mengapa Muhammadiyah menggunakan metode hisab ya. Nah, alasannya apa? Jadi hisab ini hisab wujud al-hilal. Jadi hisab wujud al-hilal artinya setelah dijab itu nanti hilal akan nampak, akan ada wujudnya ya. Itu metode menetapkan ya, misalnya ada wujud al-hilal ini sebuah metode ya dalam menetapkan awal bulan baru yang menegaskan bahwa bulan Komariah itu dimulai dari
ya dari terbenamnya matahari ya. Nah, ini ada 3 parameter yang jika rujukan oleh Muhammadiyah. Ada 3 indikator utama ya bagaimana menentukan bulan Komariah itu. Ada dasarnya. Pertama, telah terjadi konjungsi atau istima ya, penyempurnaan. Nah, istima itu terjadi sebelum matahari terbenam, artinya pukul 6 lewat sekian. Jadi kalau kita mengamati secara langsung, misalnya tadi di Danau Toliri, kalau di Ternate kita amati bagaimana matahari mau terbenam. Nah, disitulah posisi istima itu harus dilakukan. Nah, pada saat matahari terbenam itu posisinya pas berada di atas ufuk ya, kita lihat di atas ufuk sana. Nah, sedangkan argumentasi mengapa Muhammadiyah memilih metode hisab ya bukan ru'yat. Nah, ini ada beberapa alasan. Ya, ada beberapa dasar yang melatar belakangi mengapa Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab. Bukan berarti Muhammadiyah menafikan hadis Nabi, tidak. Jadi hadis Nabi tentang melihat bulan untuk berpuasa dan berbuka dan beridul fitri itu sahih hasan, jadi tidak diingkari, tidak. Nah, pertama alasannya itu adalah semangat Al-Quran. Ya, Al-Quran itu menggunakan hisab. Jadi dalam surat Ar-Rahman, ya, surat Ar-Rahman yang surah yang ke-55 ya, ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syamsu wal qamaru bihusban." Jadi matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4. Jadi itu sudah pasti jamaah sekalian. Jadi matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Sehingga dari perhitungan itulah kita bisa mengetahui ya jatuhnya di hari keberapa. Seperti halnya tadi sholat. Jadi sholat duhur, asar, maghrib, isya. Jadi kita sudah bisa tahu sholat maghrib pukul sekian lewat sekian, karena posisi jam sekian adalah misalnya fajar posisi di sekian. Ini dari hitungan itu. Ini pertama adalah semangat Al-Quran. Nah, ayat ini jadi di surat Ar-Rahman ayat ke-5 ini, ayat ini bukan sekedar informasi, bukan sekedar memberikan gambaran tentang matahari dan bulan beredar sesuai hitungan. Ini hukum pasti jemaah sekalian, pasti. Ya. Jadi habitual action, kegiatan yang berulang-ulang pasti seperti itu. Ya, waktu itu berputar pasti. Ya. Dan tidak akan kembali walaupun sedetik pun. Jadi waktu berjalan terus sehingga dapat diprediksi, ya, sehingga dapat dihitung, ya, sesuai dengan kemampuan akal manusia. Jadi Allah sudah memberikan satu potensi ilmu ya untuk mempelajari bagaimana manusia bisa mempelajari ilmu falak, ilmu perbintangan yang akan menghitung perputaran waktu tadi itu. Nah, yang kedua adalah dorongan ya untuk menghitungnya karena banyak kegunaannya. Jadi dengan menghitung waktu tentu punya banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh setiap kita semua. Nah, itu syarat dasar yang pertama. Sementara dasar yang kedua, spirit Al-Quran menggunakan hisab. Mengapa baginda Nabi Muhammad SAW itu menggunakan ru'yat? Nah, ini menurut pendapat dari Rasid Ridho ya dan Mustafa Ajarka, bahwa beliau berpendapat bahwa perintah melakukan ru'yat ini adalah perintah yang berilat. Berilat ini artinya beralasan. Ya, ada hujah, ada maksud. Jadi itu ada alasannya. Nah, perintah ru'yat ini kan tadi berilat ya, beralasan. Karena umat pada zaman Nabi adalah umat yang ummi. Ya, tidak kenal baca dan tulis. Jadi tidak memungkinkan bagi Rasulullah
maupun para sahabat waktu itu untuk melakukan penghitungan, ya, karena tidak bisa menghitung baginda Nabi. Semua yang ada dalam diri Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak mungkin melakukan hisab. Ya, ini ditegaskan oleh baginda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Jadi dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Nah, selain itu dalam Al-Quran juga disebutkan, jadi kata ummi itu diulang sebanyak 6 kali dalam Al-Quran. 2 kali pada surat Al-A'raf, itu ayat yang 157 dan 158, itu juga ada menyebut kata ummi. Nah, 1 kali pada surat Ali Imran, ya, 20 dan 75. Jadi di sini, nah, 1 kali pada surat Al-Jumu'ah itu ayat kedua, 1 kali pada surat Al-Baqarah 78. Jadi kata ummi diulang kurang lebih 6 kali. Nah, tadi yang hadis Rasulullah yang dari Al-Bukhari dan Muslim tadi, Rasulullah mengatakan sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, ya, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Ini diakui oleh Rasulullah sendiri. Ya, bulan itu demikian, yakni kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari. Nah, ini dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah menyadari bahwa pada waktu itu belum ada ahli, belum ada orang yang bisa melakukan perhitungan sesuai seperti yang sekarang ini, ya, ada ahli astronomi, ahli hisab. Nah, hukum ilat ini sendiri kalau kita lihat dalam kaidah fikih, misalnya hukum berlaku menurut ada atau tidaknya sebuah ilat. Jadi jika ada ilat, jika ada alasan misalnya, ya, kondisi ummi sehingga tidak bisa melakukan hisab, maka berlaku perintah ru'yat. Nah, sedangkan kalau ilatnya tidak ada, sudah ada ahli hisab, maka perintah ru'yat itu bisa saja tidak diberlakukan. Nah, tetapi bukan berarti menafikan ini hadis. Artinya dihitung dulu, setelah dihitung insya Allah setelah di ru'yat itu bulan akan kelihatan. Ya, seperti waktu tadi, jemaah sekalian. Jadi kita tidak boleh salah persepsi. Jadi setelah kita menghitung waktu, walaupun cuaca sedang mendung di waktu zuhur, kita akan sholat berdasarkan waktu yang sudah dihitung. Misalnya untuk waktu zuhur pukul 12.45. Ya, jadi kita jangan sholat zuhur di waktu pukul misalnya 11.00. Kenapa? Karena menurut hitungan zuhurnya jatuh di pukul 12.45. Nah, ini sama dengan bulan suci Ramadan atau 1 Syawal. Ya, menurut hitungan misalnya untuk tahun 2022, ya, menurut hitungan bulan suci Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, ya, pada hari Sabtu besok, ya. Sekarang hari Jumat tanggal 1, Sabtu tanggal 2, pada tanggal 2 bulan April, maka puasa pada bulan April. Nah, seandainya pada bulan April itu katakanlah misalnya tanggal 2, jadi kalau dalam Islam ini beda dengan kalender Masehi, ya, jemaah sekalian, ya. Kira kalau Masehi itu pergantian waktu itu jam 12 malam, jam 12 malam ke jam 12 malam berikutnya. Jadi kalau dalam Islam tidak. Jadi pergantian waktu itu pada terbenamnya matahari, ya, waktu maghrib. Nah, jadi kalau misalnya pada saat matahari terbenam, ya, di sebentar sore, itu di tanggal 1 matahari terbenam,
itu katakanlah misalnya cuaca lagi mendung, hujan besar, petir misalnya, tidak memungkinkan untuk melihat bulan. Nah, berdasarkan hitungan bulan sudah ada tetapi tidak kelihatan, maka puasa saja. Insya Allah besok di tanggal 2 itu bulan sudah kelihatan, sudah nampak terang. Nah, tadi kalau kita ru'yat, kalau ini kan digenapkan, sementara kita sudah hitung pas. Jadi dihitung pas, cuaca buruk, lanjutkan insya Allah nanti akan kelihatan di hari berikutnya, seperti jam tadi ya, seperti jam 1 kali 20 jam sudah dihitung. Jadi kalau cuaca buruk pada waktu pukul 12.45 sholat duhur, nanti pada jam 1 kalau matahari sudah kelihatan, itu akan kelihatan posisi matahari jam 1 jam 2 udah kelihatan. Jadi seperti itu. Jadi perintah ilat ini beralasan karena umat yang ini. Nah, sementara Yusuf Al-Qaradawi itu juga menyebut bahwa ru'yat bukan tujuan pada dirinya, melainkan hanyalah sarana. Nah, ini ada pendapat juga dari Muhammad Syakir, ini ahli hadis dari Mesir, yang oleh Al-Qaradawi juga disebut seorang salafi murni, jadi bermanhaj salaf ya, menegaskan bahwa menggunakan hisab untuk menentukan awal bulan Komariah adalah hisab. Ini hukumnya wajib ya, karena untuk menyatukan umat ya, kecuali keadaan di mana tidak ada orang yang bisa melakukan perhitungan. Jadi kalau belum ada orang yang bisa menghitung, itu tetap acuannya harus melihat bulan. Tapi untuk melihat bulan harus dihitung dulu. Artinya kita melihat bulan di tanggal 27 kan bulan tidak akan kelihatan juga kan. Nah, untuk jangan misalnya kalau kita menghitung bulan di tanggal 29 atau 30. Tapi kalau kita nggak menghisap, kita melihat bulan di tanggal 27 atau 26, atau kita melihatnya di tanggal yang sudah lewat, misalnya tanggal 3, 2, itu bulan sudah posisi di atas. Nah, semangat yang ketiga jemaah sekalian, mengapa Muhammadiyah menggunakan metode hisab ini adalah untuk menyatukan umat Islam yang berbeda-beda ya. Dengan ru'yat umat Islam tidak bisa membuat kalender. Jadi kalender Islam yang ada di seluruh dunia ini itu harus dengan hisab supaya sama ya. Karena kalau tidak menggunakan hisab, nanti di Indonesia itu di Jakarta dengan di Ternate pun beda, waktunya beda 2 jam. Ternate dengan Amerika dengan Arab Saudi, dengan Filipina, Belanda, itu waktunya tidak sama. Jadi dengan hisab ini insya Allah akan menyatukan pandangan kalenderisasi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Nah, pendapat juga dari Dr. Nidal Gusom ya, ini astrofisikawan dari Aljazair. Ini juga seorang profesor dari American University of Sharjah ya, di Uni Emirat Arab sana, jemaah sekalian. Ini menyebut suatu ironi besar juga bahwa kalau umat Islam hingga saat sekarang ini tidak mempunyai sistem penanggalan terpadu yang jelas. Padahal menurutnya itu 6.000 tahun yang lalu itu di kalangan bangsa Sumeria telah dibuat suatu sistem kalender yang struktur dengan baik. 6.000 tahun yang lalu itu sudah dibuat. Nah, sekarang kita masih terkotak-kotak. Nah, sementara semangat yang keempat misalnya, ia tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global. Tidak bisa ya. Sebaliknya dengan ru'yat memaksa umat Islam untuk berbeda memulai bulan Komariah, termasuk bulan-bulan ibadah yang lain ya, bulan gerhana, 1 Zulhijjah misalnya. Hal ini karena ru'yat visibilitas pertama itu tidak mengcover seluruh muka bumi ya, tidak.
Kenapa? Karena tadi jarak antara satu negara dengan negara yang lain itu lebih dari 10 jam. Ya, Indonesia Amerika 28 jam misalnya. Jadi kalau dulu kita melihat hadis Rasulullah tentang melihat bulan ru'yat, itu Islam masih pada dataran di semenanjung Arabia. Jadi di sekitar jajaran Arab dan sekitarnya. Sehingga di situ bisa menyatukan umat pada waktu itu, yaitu dengan melihat bulan, karena tidak ada yang bisa menghitung. Nah, sekarang begitu dakwah Rasulullah dan para sahabat sudah melintasi benua-benua yang ada di dunia ini, tentu kondisinya berbeda jamaah sekalian. Kondisinya berbeda. Ya, Islam di dunia sudah penuh, ya, sudah merata dengan jarak maupun waktu yang sudah ditentukan perbedaannya, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menyatukan umat Islam di belahan dunia ini dengan metode ru'yat, karena beda-beda. Ya, 28 jam Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Arab ya misalnya 8-10 jam, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan China misalnya. Nah, itu dengan hisab akan menyatukan. Nah, selanjutnya ada pendapat yang mengatakan pada hari yang sama ini muka bumi tidak dapat meru'yat. Artinya di sebelah sana bisa, negara barat bisa, di Indonesia tidak bisa, atau di Indonesia bisa, di Timur Tengah belum. Artinya posisi lintang selatan itu di atas atau di bawah 60 derajat. Ini yang membedakan kenapa yang lain bisa, yang lain tidak. Sehingga hilalnya itu tidak merata, tidak bisa kelihatan. Apalagi kalau cuacanya dibagi, ada musim panas, musim dingin, musim gugur. Nah, kalau di Indonesia kan hanya musim hujan sama musim panas. Kalau di belahan atau di benua Amerika tidak, ada musim panas, musim gugur, dan musim salju, musim hujan. Jadi di sini akan membuat perbedaan. Nah, yang kelima itu jangkauan ru'yat terbatas, di mana hanya bisa diberlakukan ke arah timur itu 10 jam. Jadi lewat dari situ sudah tidak bisa. Kenapa? Karena waktunya tadi, spirit waktu akan menjadi kendala, ya. Nah, ulama zaman tengah, nah itu juga menyatakan bahwa apabila terjadi ru'yat di satu tempat, jadi misalnya ru'yat di Indonesia, maka berlaku di seluruh muka bumi. Nah, ini pendapat ini tentu sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena sudah ada ahli astronomi, ya, di zaman sekarang. Saat ini ahli astronomi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga bisa menepis argumentasi yang mengatakan seperti tadi, satu misalnya di sini dilihat seluruh dunia harus sama. Ini kalau waktunya sama. Kalau waktunya tidak sama, ya tidak bisa, ya tidak bisa. Kenapa? Karena jarak ada yang lebih dari 10 jam tadi, ya, antara satu benua dengan benua yang lain. Nah, selanjutnya ruqyah itu menimbulkan masalah besar pada saat pelaksanaan puasa Arafah. Kenapa? Bisa terjadi di Mekah belum terjadi ruqyah, sementara di negara lain sebelah barat sana sudah, atau di Mekah sudah ruqyah tetapi di kawasan timur belum, kita di Indonesia belum. Nah, sehingga bisa ini terjadi di satu daerah dengan daerah yang tidak sama. Nah, untuk menyatukan itu, ya, itu dengan hisab, jemaah sekalian. Dengan hisab itu nanti walaupun waktunya berbeda, tetapi dari hitungan harinya itu sama, itu sudah bisa disatukan. Jadi kalenderisasi Islam dunia ini bisa dilakukan dengan baik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya, kenapa Muhammadiyah
itu menggunakan metode hisab, sementara pemerintah maupun organisasi-organisasi yang lain menggunakan ru'yat. Tetapi di sini perlu kami sampaikan bahwa Muhammadiyah juga tidak menolak metode ru'yat, tidak menolak hadisnya, hadis itu hasan. Hanya saja ini adalah sebuah metode. Jadi dengan menghitung dulu baru dilihat, ya insya Allah akan pas. Seperti tadi, jadi menghitung waktu, setelah waktunya dihitung, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, kita datangi sholat sesuai waktunya tadi, insya Allah pas. Jadi kalau cuaca buruk pun kita tidak perlu melihat matahari. Di waktu subuh juga kita tidak bisa melihat fajar kalau hujan. Cukup lihat hasil hitungan, yaitu hitungan jam. Insya Allah pas, dengan catatan pastikan dulu bahwa jamnya tidak rusak, atau kalau jamnya tidak rusak baterainya masih bekerja dengan baik, insya Allah pas. Ya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membawa berkah buat kita semua. Sekali lagi jamaah sekalian, saya mohon maaf kalau ada penjelasan atau kata-kata yang kurang baik, kurang pas. Jika yang saya sampaikan ini ada yang benar, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika ada kalimat, kata, tutur kata maupun pendapat-pendapat atau penjelasan yang tidak benar, itu merupakan kebodohan saya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing, memberi rahmat sehingga kita bisa saling tukar pikiran, bisa saling tukar pendapat. Tentunya semuanya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya. Demikian, billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.